berdiskusi mengenai isu-isu terkini. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang cukup serius, yaitu intoleransi agama. Meskipun topik ini mungkin berat, penting untuk kita sebagai generasi muda punya perspektif yang terbuka dan memahami bagaimana kita bisa berperan dalam isu ini. Aku Alena, absen 13, aku host. Ini ada Dita, absen 25, dan ini ada Michelle, dan 22. Oke, jadi gimana nih kabar kalian semua? Halo semuanya, aku Dita. Kabar aku baik banget. Dan di sini aku sangat tertarik untuk membicarakan topik ini, yaitu merupakan intoleransi agama di lingkungan kehidupan sehari-hari. Michelle, your turn. Ya, halo semuanya. Aku juga semangat banget nih, karena sebagai generasi Z kita itu sering banget kan ngedengerin dan melihat isu-isu tentang intoleransi ini di kehidupan sehari-hari kita. Dari lingkungan kita juga kelihatan banget. Betul. Nah, aku punya nih satu contoh kasus. Jadi kasus ini tuh mengenai pemboman di gereja yang letaknya ada di Samarinda. Jadi sekitar pukul jam 10 WITA, jemaah yang selesai melaksanakan kegiatan ibadah keluar melalui pintu depan menuju ke parkiran. Lalu tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal melemparkan sesuatu yang diduga menggunakan jenis bom molotov. Wow. Sekitar pukul 10.15, pelaku yang melemparkan bom jenis molotov ini melarikan diri ke arah depan dan melompat ke sungai Mahakam. Warga melihat kejadian tersebut berusaha mengejar pelaku, dan akhirnya pelaku ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Polsek Samarinda seberang. Adapun korban akibat ledakan tersebut berjumlah 5 orang dan saat ini dilarikan ke Rumah Sakit MUIS Samarinda. Nah, jadi menurut kalian apa sih yang penyebab yang bisa terjadi hal itu yang memicu gitu? Jadi siapa dulu? Ya, kamu dulu aja. Oke, jadi penyebabnya mungkin kalau dari aku itu dilihat dari pendidikan, kayak pola pikirnya dulu. Kalau misalnya di pendidikan tuh waktu kecil dia diajarin sama lingkungan yang komunitasnya, kalau di situ kan Islam ya berarti. Iya, betul. Berarti yang komunitasnya tuh kayak fanatis terhadap agamanya sendiri, jadi kayak nggak percaya sama maksudnya nggak toleransi sama agama lain, jadi kayak ya kurang mereka lebih paling benar ya. Iya, nggak mau terbuka lah ya, nggak mau bersosialisasi juga kan. Oke. Iya. Kalau dari kamu gimana? Nah, tadi kata Dita juga betul banget tuh. Kadang pengaruh terbesarnya juga dari sosial media yang berperan besar dalam mungkin hal provokatif ya dalam pemikiran mereka yang mungkin belum matang pemikirannya. Dan mungkin juga orang-orang bisa kebawa emosi gitu kalau menilai agama orang lain dengan negatif dengan cepat gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke. Jadi ya bisa dibilang kombinasi dari kurangnya edukasi tentang tentang toleransi dan pengaruh negatif dari media sosial ya. Hal-hal ini juga bisa menciptakan misinformasi dan bahkan rasa takut terhadap perbedaan. Iya, betul banget. Oke. Nah, sekarang kita bakal ngebahas nih sedikit dampak dari intoleransi agama. Sebagai generasi muda, kita pasti udah sering mendengar atau mungkin ngalamin sendiri. Dampaknya tuh bisa luas kan? Bukan cuma pada individu, tapi juga pasti pada komunitas kan? Kalau menurut kalian gimana? Bener gak? Yap. Misalkan Michelle dulu. Ya, bener banget. Itu tuh kayak introduksi itu bisa memecah persatuan Indonesia, persatuan nasional Indonesia. Yang dimana kita punya itu kan banyak banget ya, dari Sabang sampai Merauke, sukunya banyak, agamanya banyak, rasnya juga banyak. Dan Pancasila itu dari kecil udah diajarin kan untuk saling menghargai, saling gotong royong. Tapi kalau kita nggak menghormati perbedaan yang ada, apa gunanya gitu. Jadi kalau bisa kita harus kembangkan toleransi ini untuk tidak mengancam rasa persatuan yang ada sekarang. Kalau menurut aku sih kayak kan dari Michelle tuh ngebahas tentang di bagian persatuannya. Tapi kalau misalnya intoleransi juga bisa kayak memberi dampak kepada psikologi suatu
orang tersebut yang dikenai kayak suatu intoleransi. Jadi misalnya contohnya orang tuh kayak jadi suku apa yang kita nggak suka terus kita rasisin kan bisa mentalnya kayak rusak gitu kan ya. Jadi nggak nyaman aja, terus mereka juga ya kondisi mentalnya kurang Bener-bener. ya. Jadi sakit hati ya. Ya. Setuju banget ya sama jawaban-jawaban kalian. Selain itu, dampaknya juga pada perkembangan mental generasi muda, banyak yang merasa nggak bebas untuk mengekspresikan keyakinan mereka karena takut dihukum oleh sosial atau dikucilkan. Padahal kan tiap orang juga punya hak untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing ya. Iya, betul banget. Nah, Ya, betul. sebagai Gen Z yang hidup di era digital dan informasi ini, kita kan punya pandangan dan pendekatan yang mungkin memang beda dalam menyikapi intoleransi agama. Menurut kalian sebagai Gen Z, gimana nih kita bisa buat nyikapin isu ini gitu? Kita dulu deh, kita dulu. Oke, Boleh. sebagai Gen Z, kita tuh bisa kayak mulai dari diri kita sendiri sebelum mulai dari betul. orang lain. Betul. Jadi misalnya kita bisa kayak misalnya membaca buku, memberi pengetahuan kepada diri kita sendiri mengenai ras-ras suku-suku yang ada di Indonesia. Terus kita juga bisa belajar untuk saling menghargai orang-orang di sekitar kita yang mempunyai banyak keberagaman gitu. Kalau dari Michelle gimana tuh? Nah, jadi kan biar Gen Z banget ya. Wes, Gen Z Gen Z banget. banget. Kita dikelilingi dengan banyak teknologi ya. Yes. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan semaksimum mungkin. Iya. Jadi kita bisa lihat dari media sosial, dari akun-akun yang sekarang banyak bertebaran tentang edukasi tentang masalah sosial ini. Terlebih lagi kita bisa baca untuk menambah literasi kita. Jadi konten-konten di media sosial itu sebaiknya kita lihat yang begitu. Betul. Terus kita juga bisa nyebarin di sosial media Iya, itu. kita Tuh. bisa menjadi partisipan dalam Iya. penyebaran Mantap. toleransi. Itu jawaban kalian bagus semua deh. Dan mungkin kita juga harus belajar untuk lebih kritis terhadap informasi yang kita dapat. Gak semua hal yang kita baca di media sosial ini benar. Jadi kita perlu cek ulang sumbernya dan gak langsung bereaksi negatif gitu ya. Iya, betul banget. Nah, sekarang kita bakal ngebahas solusi. Menurut kalian, apa solusi yang bisa dilakukan baik secara individu maupun kolektif untuk mengatasi intoleransi agama ini? Boleh dari Dita dulu deh. Saya. Jadi salah satunya bisa dari pendidikan. Misalnya sekolah bisa kayak lebih tegas untuk mengurangi adanya intoleransi terhadap murid-muridnya gitu. Jadi kayak minim terhadap diskriminasi dan saling merangkul satu sama lain. Asik, keren banget. Bener Yes. banget tuh. Jadi kalau dari segi pandang aku, Oke. itu kan kalau Dita tadi dari sekolah ya, aku lebih mungkin dari pemerintah atau gubernur Oke, gitu. oke. Jadi mereka bisa ngadain acara event-event gitu, organisasi yang melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, misalnya agamanya berbeda-beda atau latar belakangnya juga bisa dari ras, suku dan tingkat sosial supaya Oke. saling melengkapi dan bisa saling mengenal juga saling menghargai gitu. Oke. Tapi balik Ada- lagi ke diri kita sendiri Oh, iya, ya. benar, Betul. Ya. Kalau kita sendiri gak bisa, gimana cara kita ngajarin Yes. orang lain? Iya, betul banget. Dan sebagai generasi muda, kita harus bisa ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang udah mereka bilang tadi ya. Selain itu, seperti yang kita bahas tadi, peran media sosial ini kan sangat penting. Kalau ada konten yang provokatif, kita bisa lebih memilih untuk melaporkan atau mengedukasi followers kita untuk tidak mudah terpancing. Ya, aku juga ngerasa penting kalau misalnya kita itu mulai percakapan yang positif dan sehat dengan lingkungan sekitar kita, dengan orang-orang yang kayak
misalnya nge-follow kita gitu. Jadi kita ngomong hal-hal yang positif dan sehat-sehat saja gitu. Oh, Betul. Kita harus jaga omongan juga ya, Yes. supaya Iya. tidak memancing mereka. benar. Aku mau nanya, kalau kalian tuh punya nggak pengalaman pribadi tentang intoleransi agama di lingkungan sekitar kalian? Aku punya sih. Oke, Apa silakan. tuh? Jadi aku tuh di lingkungan komplek rumah aku itu rata-rata mayoritasnya penduduk tetangga aku tuh pribumi gitu. Muslim Muslim. kan? Ya, Muslim. Terus aku tuh ya bukan cuma aku yang Katolik dan Chinese ya, tapi ada beberapa lah. Tapi lebih banyak yang Muslim. Dan waktu itu aku sempat punya anaknya tetangga aku ini kayak bener-bener kayak nggak mau yang namanya temenan sama orang yang agamanya berbeda dari dia, apalagi keturunan Chinese. Makanya waktu itu gue pernah dijauhi nih. Wah gila sih, itu kayak intoleransi sangat intoleran. Yes. Kamu beneran nggak kayak dijauhin beneran? Iya, dijauhin. Kayak nggak mau nyapa gitu kalau ketemu. Aku nggak mau nyapa, dia juga nggak mau nyapa. Iya, udah sih sama-sama aja ya. Kalau orang tua dia gimana? Orang tua dia justru nggak kayak dia gitu. Jadi dia tuh lebih orang tuanya itu lebih terbuka dan mau bersosialisasi lah istilahnya, dan terbuka sama orang-orang yang agamanya berbeda dari mereka. Jadi mungkin pola pikirnya dia karena masih anak-anak juga kayak Iya, belum mungkin ya. berkembang Masih takut kayaknya. kayaknya. Iya, bisa jadi. Takut berinteraksi. Oke. Bisa jadi. Nah, baik deh, buat ngeakhirin diskusi kita, apa harapan kalian ke depannya terkait intoleransi agama di masyarakat kita ini? Dari aku dulu ya. Ya boleh. Jadi aku harap di masyarakat ini, terutama di era globalisasi ini, kita itu harus kayak saling lebih menghormati satu sama lain. Terus juga nggak mandang kayak ras, terus fisiknya dia, tapi kita harus lihat dari hati. Hati banget ya, hati. Ya, jadi ya gitulah. Gitu. Kalau aku berharap kita semua bisa lebih kritis dalam membaca dan mendengar dan melihat juga tentang masalah sosial ini. Jadi kita lebih bijak dalam pemilihan apa yang kita baca, apa yang kita konsumsi, apalagi karena di dunia ini yang sudah serba digital ya. Udah pasti kelihatan banget di situ apa yang kita konsumsi. Benar-benar. Oke, jadi kalau dari diskusi kita hari ini bisa kita simpulin kalau intoleransi agama adalah masalah yang kompleks dan punya dampak yang luas. Sebagai Gen Z, kita bisa memulai perubahan dengan menjadi lebih terbuka dan kritis terhadap informasi serta aktif untuk menyuarakan toleransi di lingkungan kita. Betul banget. Udah selesai. Belum, Ini baru 10 menit kok. itu kalian baca dulu. Semoga podcast ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian para penonton, dan juga semoga bisa menjadi manfaat bagi kita juga ya yang Iya. lagi ngobrol sekarang. Iya, lebih bisa menghargai juga yes. perbedaan yang ada kan. Yes. Dan ingat perbedaan itu bukan menjadi penghalang ya. Jadi itu lebih untuk mempersatukan kita nggak sih? Iya benar. Tuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat untuk saling memahami dan menghargai. Makasih Pak Bambang. Makasih Dadah. Dadah guys.